Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Wait. Maaf ya teman-teman, ada problem. Suaraku kedengeran nggak ya? Iya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, tunggu. Aku bakal invite speakernya. Ya. Halo, assalamualaikum. Suaraku kedengeran nggak ya sekarang? Halo, udah kedengeran kok Kak. Oke, sebentar ya. Maaf ya, ini banyak problem dari teknis aku sendiri. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Langsung kita mulai aja ya. Solo udah telat banget. Maaf ya. Aku ini dulu deh dari kakaknya dulu aja. Boleh diperkenalkan dirinya dulu? Oke, izin memperkenalkan diri ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Kamila dari kampus PKN STAN dengan jurusan Manajemen Keuangan dan Prodi Diploma 3 Kebendaharaan Negara 2019. Salam kenal. Oh, baik. Salam kenal Kak Kamila ya? Berarti aku manggilnya Kamila. Iya. Oh ya, oke, Kamila. Kita langsung aja sih Kak. Aku pengen tahu nih untuk jurusan kakak sendiri kan kebendaharaan negara, kebendaharaan keuangan negara ya? Iya, Kebendaharaan Negara. Kebendaharaan negara. Nah itu gimana sih Kak? Boleh nggak sih Kak dijelasin secara general dari jurusannya pun dan kampusnya sendiri nih? Jadi aku mulai ya. Jadi di PKN STAN itu kan ada 4 jurusan dan 10 prodi. Salah satunya itu kan jurusan manajemen keuangan namanya. Nah, di jurusan manajemen keuangan itu ada 3 prodi. Yang pertama adalah D3 Kebendaharaan Negara, yang kedua D3 Manajemen Aset, dan yang ketiga adalah D1 Kebendaharaan Negara. Nah, kebendaharaan negara sendiri itu kalau yang aku alamin kemarin ya, sejauh ini selama 4 semester, kalau kebendaharaan negara itu belajar tentang ya how to manage uang negara kayak gitu. Kayak misal di daerah-daerah itu kan ada yang namanya kantor perbendaharaan negara. Nah, umumnya kita juga gimana caranya menyalurkan uang yang awalnya dari bendahara umum negara ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi kayak pendistribusian gitu ya Kak modelannya? Iya, kalau keberadaan negara seperti itu. Terus nih Kak kalau maaf ya sebentar. Kalau dari secara general Kakak kenapa pilih jurusan ini sendiri? Aku kan masuk di STAN itu kan tahun 2019. Waktu itu aku mikirnya cari peluang aja sih, peluang mana kira-kira yang sekiranya aku masuk. Kayak gitu. Soalnya kalau jurusan lain itu kan selain peminatnya banyak, kemudian juga kayaknya persyaratannya juga lebih sulit. Kayak gitu. Waktu itu berarti Kakak masuk kan itu sebelum pandemi ya Kak ya? Sebelum masa-masa pandemi. Ya, Berarti betul. masih ada untuk tes yang kayak ini nggak sih Kak? Soalnya aku STAN itu kan sedikit rumit ya, kayak ada banyak tesnya. Itu boleh diceritain nggak sih Kak gimana alur Kakak pas pendaftaran itu? Iya. Jadi waktu itu kan ada 4 tahap seleksi kalau di STAN. Tiga sampai 4. Yang pertama itu adalah tes TPA TBI, tes tulisnya itu. Tapi kita menggunakan computer assist test itu. Di situ setelah TPA TBI kita juga ada namanya tes wawasan kebangsaan. Nah, kemudian kalau nggak salah tunggu beberapa minggu setelahnya baru dapat giliran yang namanya tes kesehatan dan tes kebugaran.
tes kesehatan itu ya secara fisik kayak mata, kemudian semuanya dia kayak tekanan darah kayak gitu-gitu. Mungkin ada penyakit, riwayat penyakit apa sebelumnya, itu juga dites. Nah, setelah tes kesehatan, misal di tes kesehatan itu memenuhi, kayak misal tekanan darahnya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah, misalnya kan biasanya orang mau tes itu kan kayak deg-degan gitu ya. Misal deg-degan itu biasanya Iya suruh benar. suruh berhenti dulu, suruh berhenti dulu, suruh nunggu sampai keadaannya normal, baru lanjut ke tes Oh, kebugaran. oke. Nah, kalau tes Tapi Kak, kebugaran itu dibagi jadi dua. Gimana? kalau nggak apa, lanjut dulu kan, ntar aku tanya di belakang deh. Iya ya, tes Ya, kebugaran. jadi kalau kalau di STAN itu kan tes kebugaran ada dua, untuk jurusan yang bea dan cukai dan bukan non bea cukai. Kalau yang non bea cukai, seingat aku itu cuman lari sama yang membentuk angka 8 itu apa ya namanya, lupa. Oke, iya ya, Itu aku deh tahu tuh yang namanya, gelar ya. itu. Iya iya Ya, iya. ya. Berarti kalau misalnya, oh ada perbedaan berarti ya kayak di bea cukai sama non bea cukai ya untuk latihan ininya. Iya, kalau bea cukai lebih banyak kayak tes kebugarannya. Hmm. Nah, Tapi setelah Kak, itu kalau ada tes misalnya yang lagi. tadi tes lagi, Iya, ini kita setelah itu ada ya tes lagi gimana tuh Kak? namanya tes psikologi. Oke. Nah, jadi udah sih, udah 3 tahap itu aja. Tes kesehatan sahabat kebugarannya digabung jadi satu, TWK, TPA, TBI-nya jadi satu. Kayak gitu. Gitu, oke, terima kasih. Tapi Kak, aku pengen tanya dong, untuk yang itu kan ada medical check up ya, yang di tes kesehatan. Itu kalau misalnya ada yang tidak sesuai, apakah langsung gugur atau gimana ya Kak? Kalau itu sih sebenarnya kita nggak bisa ngelihat sih mana yang nggak sesuai, mana yang sesuai. Karena Oh, kita tahunya mm. setelah semua tahap selesai, kayak misal satu tahap selesai, baru kita tahu siapa yang nggak lolos. Belum tentu orang yang tadinya kayak misal harus nunggu dulu itu nggak lolos, itu juga belum tentu sih sebenarnya. Oh, jadi emang harus keseluruhan dulu ya Kak, nunggu dulu ya, baru ketahuan. Oh, oke oke. Iya ya benar. Kak, kalau untuk di apa namanya jurusan kebendaharaan negara ini, itu ada matkul kan Kak? Nah, itu matkulnya apa aja sih Kak? Kita belajar apa di situ? Matkulnya kita ada matkul yang kayak wajib gitu sama matkul emang yang khusus di jurusan keberadaan negara. Misal yang wajib itu kan kayak ada Pancasila, kewarganegaraan itu kan umum ya, bahasa Indonesia. Misal kalau yang di jurusan bendahara sendiri ada yang namanya penatausahaan pembukuan bendahara. Jadi gimana itu isi pelajarannya kalau kita dapat uang dari bendahara negara, dari Menteri Keuangan, nyatetnya itu gimana di setiap kementerian, di setiap lembaga itu kayak gimana. Nah, di situ dipelajari. Kemudian ada lagi juga pelajaran belanja negara, belanja di semester 4 ini kita belajarnya udah lebih menjurus kayak gitu sih. Kita juga ada perencanaan anggaran negara, ya kayak gitu. Perencanaan anggaran negara itu ada 1 dan 2. Kita udah pelajarin dari semester 3 kalau nggak salah. Selain Oh, itu ada berarti ada juga, tahap-tahapnya. iya, ada juga yang namanya matkul perpajakan instansi pemerintah. Kita juga dapat. Pokoknya Oke. gimana manage money gitu. Kak, tapi itu tuh sama nggak sih Kak kayak akuntansi atau manajemen atau ada perbedaannya gitu lagi? Kalau itu beda lagi, kita juga dapat yang Oh namanya beda. akuntansi, kita juga dapat yang namanya manajemen, manajemen keuangan, manajemen proyek itu ada sendiri-sendiri. Oh gitu. Jadi dipisah ya Kak. Berarti kalau menurut Kakak ini rumit nggak Kak si jurusan ini nih Kak, kebendaharaan negara? Kalau dari Kakak sendiri? Kalau dari aku sendiri sih rumit banget, karena kita lebih banyak hafalan gitu sih, Oh susah banyak jadinya. hafalan? Kalau iya, kalau yang nggak suka hafalan pasti susah. Itu apa ya Kak yang masuk di hafalan-hafalan? Karena kirain aku tuh kayak mungkin lebih banyaknya di menghitung sih Kak itu. Ternyata banyak hafalan ya? Iya, teorinya banyak, hitungannya juga lumayan sih, nggak terlalu banyak kalau hitungannya. Bisa lah. Oh gitu. Tapi Kak, kalau untuk Kakak sendiri tantangan pas kuliah di sini tuh apa sih Kak? Eh, Tantangan kuliah di PKN sana apa ya? Itu sih karena setiap semester kita harus memenuhi persyaratan nilai kayak
nilai IPK itu minimal 2,75 sama ada beberapa mata kuliah yang nggak boleh dapat D. Karena kan kita di sini juga nggak bisa ngulang, misal dapat nilai segitu ya segitu, jadi kita nggak bisa ngulang. Oh, berarti itu emang udah ketentuan dari kampusnya ya, Kak? Harus IPK segitu dan nggak boleh ada nilai itu. Semua jurusan, Kak? Iya, semua jurusan sama. Oh gitu. Oke, oke, biar tahu deh. Terus kalau dari Kak Kamila sendiri sekarang lagi sibuk apa, Kak, selain kuliah? Eh, Selain kuliah, sebenarnya aku Mm. juga aktif di Himamanq. Himamanq itu himpunan mahasiswa manajemen keuangan. Selain itu juga Oh iya. aktif di UKM. UKM namanya PUSPA, Pusat Studi Perbajakan di STAN. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti tetap ada ya, Kak, yang kayak organisasi di stan tetap ini ya. Iya, sama kayak Sama kampus iya. lain. Iya, betul. Terus Kak, kalau misalnya dari biaya sendiri itu gimana sih Kak di stan? Kalau di STAN, biaya pendidikan kita nggak harus bayar, kita benar-benar gratis, dibiayai oleh negara. Kita cuman perlu biaya hidup aja sih, biaya kos-kosan, uang makan, kayak gitu-gitu. Oh iya iya. Tapi kalau misalnya ada kayak apa sih? Aku seingat aku stan tuh ada seragam gak sih Kak? Itu bener-bener nggak bayar atau gimana ya? Kalau kayak Almed itu nggak bayar Heeh, sama heeh. sekali, nggak bayar. Oh, Kalau yang di jadi jurusan bener-bener dari sana. bea cukai itu kan ada, kalau bea cukai kan ada juga ada seragamnya. Kalau itu aku kurang tahu sih, kayaknya sih gratis ya, nggak Oke, bayar sama sekali. oke ya. Berarti emang tidak dipungut biaya apapun ya di stan ini ya Iya, emang mantep deh. Terus Kak, aku lupa nanya nih yang di matkul. Kalau menurut Kakak, matkul di jurusan Kakak tuh yang paling sulit atau yang paling kayak aduh gila challenging banget tuh di matkul apa nih, Kak? aduh apa ya? Kayak Apa semuanya kayak aduh kecil lah, easy easy peasy. bukan semuanya kecil, tapi semuanya susah menurut aku. Semuanya susah. Iya, Tapi yang paling kayak yang paling menonjol nih, Kak. yang paling menonjol kalau semester sebelumnya itu akuntansi, sebenarnya yang ada akuntansinya itu pasti challenging banget, susah. Iya iya. Kalau Heeh. sekarang itu yang mirip-mirip sama itu namanya manajemen keuangan, itu sih lumayan. Oke. Tapi untuk saat ini mah nilai masih aman lah ya, Kak. Aman Alhamdulillah. semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ini Kak, aku pengen tanya juga sih, kalau misalnya prospek kerja di stan itu kan sebenarnya udah ketahuan lah ya, kayak mereka bakal ada penempatan, tapi bisa dijelasin lagi nggak sih Kak, prospek kerja di stan itu sendiri? Kalau ini aku sebenarnya masih baca-baca info dari cutting aja ya, yang udah lulus kayak gitu. Kalau di STAN itu, kalau dulu kan misal kita taunya lulusan STAN ditempatkan di Kementerian Keuangan aja. Tapi sekarang udah enggak, kita bisa ditempatkan ke kementerian lain dan juga di pemerintah daerah. Kayak gitu. Jadi misal anak pajak gitu, dia nggak selalu bakal dapat ditempatin di jurusan di DJP, Direktur Jenderal Pajak, kayak selalu seperti itu. Dia bisa juga ditempatin di Pemda atau di kementerian yang lain. Oh gitu. Berarti emang disebar banget ya Kak di sana? Iya, betul. Dan berarti ini ya Kak, kalau misalnya pun udah, kan ada distribusi kayak gitu, itu bener-bener harus nerima dia ditempatkan di mana aja? Atau Iya, gimana? iya betul. Hmm. Soalnya kan setahu aku yang baru lulus tahun 2020 kemarin itu, setahu aku ada survei dulu, disurvei mau pilihan satu dua mau kemana. Ada yang dapat sesuai dengan surveinya itu, ada juga yang enggak. Tapi ya mau nggak mau harus menerima ya apa yang udah ditentuin Oh iya sama bener. pihak lembaga. Iya benar-benar Kak. Kalau misal ini sih Kak, aku pengen tanya Kakak ngerantau atau emang udah di Jakarta Kak? Kan Stan kan di Bintaro Ah, ya? iya, aku Ya. ngerantau, ngerantau. Oh ngerantau Kakak asli? Aslinya di Asli mana? Banyuwangi, Jawa Timur. Oh Banyuwangi. Berarti sekarang posisinya lagi di Banyuwangi atau di Jakarta Kak? Di Banyuwangi sekarang. Oh udah ini ya. Berarti Hmm. secara online lah ya sekarang dari rumah ya Kak, rumah sendiri kuliahnya Iya, sendiri. betul, betul. Tapi Kak kalau misalnya kuliah online kayak gini ngaruh banget nggak sih Kak di pas Kakak belajar di sini di Stan ini di jurusan ini? Kalau awalnya itu ngaruh banget kan, aku mulai online tuh kan dari semester 2 itu ngaruh banget kayak masih penyesuaian mungkin ya, dari dosennya pun kayak juga masih menyesuaikan karena kan penggunaan teknologi ada juga beberapa dosen yang belum terlalu bisa. Mahasiswa pun juga Hmm. sama, kayak keterbatasan sinyal seperti itu.
Nah, selain itu, kalau di STAN, biasanya sebelum ujian itu ada yang namanya tentir. Belajar bersama, barengan gitu, misalnya mau janjian, nanti kita tentir di kosan ini ya, atau nanti kita di gedung ini ya, kayak gitu. Tapi sekarang karena online itu susah tentir kalau nggak tatap muka sama teman, kayak gitu. Mungkin Hmm. bisa sih sekarang mulai kayak ada tentir lagi online, tapi ya kayak nggak, vibe-nya tuh beda kayak kita tentir sama teman-teman waktu langsung gitu, Betul. waktu Iya offline. benar-benar. Tapi Kak, kalau tentir kayak gitu, yang satu jurusan aja atau satu kelas atau gimana itu Kak tentir itu? Aku baru denger ini tentir. Kalau tentir itu bisa bisa tergantung tergantung teman-temannya sih maunya mau Oh gitu. beda gini, kalau di STAN itu kan di semester 2 itu kan jadi satu, 4 jurusan tuh jadi satu. Jadi kita tentirnya barengan bisa. Kalau Oh gitu. sekarang misal Mhm. kalau sekarang itu kan aku di kebenaran negara dapat mata kuliah akuntansi biaya misalnya. Itu tentornya bisa juga kita minta dari jurusan akuntansi gitu bisa. Oh gitu, iya. Oke oke, ngerti. Aku baru denger soal nih kayak gini. Mhm. Terus kalau untuk ini sih Kak, aku pengen nanya tips Kakak pas belajar pas mau masuk STAN kan pasti belajarnya gokil lah ya, digenjot banget gitu loh karena susah dan banyak banget nih peminatnya. Itu gimana Kak tips Kakak belajar pas SMA? Sebenarnya tuh nggak ada tips ya, dari aku tips yang khusus itu nggak ada sama kayak yang lain. Cuman Hmm. apa ya, banyakin try out, kemudian latihan soal, terus minta doa sama teman-teman sama orang tua, siapapun deh dimintain doa menurut aku. Karena masuk STAN itu menurutku faktor keberuntungan, bukan karena dia pintar, bukan karena dia apa, tapi karena faktor keberuntungan sama doa orang-orang Emang sih. suka bekerja ya tuh faktor luck itu suka tahu bekerja sendiri ya Kak. Iya betul. Berarti kalau untuk belajar mah seperti orang pada normalnya aja ya Kak, nggak yang terlalu Mm-mm. gimana. Tapi Kakak les nggak Kak waktu itu Kak? Sempet yang kayak bimbel gitu nggak Kak? Apa biasa? Iya, aku dulu bimbel. Sebenarnya ini aku mau Oh, disclaimer dulu ya. Ini aku masuk STAN tuh di mm. tahun kedua, bukan di tahun pertama. Jadi ini percobaan kedua. Dulu Oke. aku kan itu Mhm. kuliah, aku udah kuliah dulu di tempat lain. Kemudian aku juga nyambi belajar. Oke. Jadi aku belajar Oh kalau buat tes gitu. STAN itu sesempatnya, sesempatnya setelah semua urusan yang selesai deh pokoknya. Urusan kampus selesai. Ih, gile, amazing loh kakaknya. Sambil disambi gitu, keren deh. Kenapa Kak? Yang pertama emang rada nggak cocok, jadi Kakak memutusin untuk, oh aku mau nyoba stand ini gitu ya? Awalnya kan orang tua aku kayak kan yang minta masuk STAN dong tahun Mm, 2018. Aku beneran nggak mau sama sekali mm. masuk ke STAN di tahun 2018 itu, tapi aku tetap daftar dan akhirnya karena nggak niat ya, jadi ya nggak lolos. Nah, setelah itu kan aku masuk ke kampus lain. Di kampus itu aku ngerasa kayak kebutuhan kampus lumayan juga ya, misal kayak mau praktikum, biaya untuk melengkapi kebutuhan Ya. praktikum itu lumayan juga kayak gitu. Jadi ya udah deh, aku mau daftar STAN aja tahun depan biar meringankan beban orang tua kayak gitu. Alhamdulillahnya rezekinya di sini ya kak ya. Alhamdulillahnya kayak gitu. Iya benar. Kak aku ini dong pesan-pesan nih kak buat yang mau masuk kuliah atau mau masuk stan boleh deh. Oke. Okay. Boleh Buat disampaikan ke adik-adik, teman-teman di jangan luar patah sana. semangat. Jangan patah semangat buat semuanya yang mau masuk STAN atau mau masuk ke kampus yang lain. Banyakin belajarnya, banyakin berdoanya, sama minta juga doa ke orang-orang lain, ke orang tua terutama ya. Iya. Udah sih cukup. Doa emang penting banget sih ya kak doa. Iya betul. Iya. Katanya semangat Mbak Kamila. Ini temen aku nih kayaknya. Oh teman kau iya iya. BTW ini udah sih untuk pertanyaan dari aku. Makasih banget ya Kak udah sharing-sharing tentang jurusan Kakak dan juga universitasnya untuk kampus Sama-sama. sekolahnya. Iya. Senang kenalan sama Kakak. Makasih ya Kak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Makasih juga udah undang aku ya, Kak. Sip, sip, sip. Next time ya kalau ada apa-apa lagi. Oke. Ya boleh langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh langsung ini Kak. Ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Boleh kalau ada pertanyaan nanti di drop aja di komen atau ntar bisa ditanyain, bisa dijawab sama Kak Kamilanya sendiri. Selamat siang atau selamat pagi.
Ya, bye bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.